Gadis Koma Arwah Cantik episode 26. Kita harus saling mencintai. Bara yang melihat Karin langsung menjerit karena kaget tiba-tiba Karin ada di kamarnya. Begitu juga Karin, dia kaget saat tersadar sedang Bara terlanjang dada. Sampai handuk melorot ke bawah. Karin semakin menjerit dan refleks menutup mukanya dengan kedua tangan. Sementara Bara langsung memakai kembali handuknya dengan gelagapan. Karin segera berlari keluar kamar. Astaga, besar sekali, katanya dengan pelan sambil menganga. Dia duduk kembali di sofa dengan perasaan tak karuan. Untuk pertama kalinya dia melihat itu, membuatnya panas dingin. Tak bisa berpikir jernih, matanya sudah ternodai. Pikirannya menjadi traveling kemana-mana. Ceklek, suara pintu kamar terbuka membuat Karin semakin gugup. "Apa kau melihatnya?" bentak Bara. "Dia sudah memakai pakaian lengkap." "Tidak," jawab Karin berbohong. "Beneran?" tanya Bara lagi sambil menatap tajam badannya. "Ya, aku langsung menutup mata." Bara merasa lega karena Karin tidak melihatnya. Bagaimanapun dia memiliki rasa malu. Dia berkaca pinggang. "Lain kali kalau mau ke kamar ketuk pintu dulu." "Bagaimana caranya? Aku tidak bisa mengetuk pintu." "Ya pakai cara lain, jangan langsung masuk ke kamarku. Aku ini arwah, aku tidak bisa menyentuh apapun kecuali dirimu." Mereka berdua malah saling sewot. Bara jadi pusing memikirkannya. "Terus mau apa kamu datang ke kamarku?" "Aku ingin menonton film tapi tidak bisa menyentuh remote," jawab dengan mengerutkan bibirnya. Melihat Karin, "Aku ingin menonton TV tapi tidak bisa menyentuh remote," jawab dengan mengerucutkan bibirnya. Melihat Karin manyun seperti itu membuat Bara jadi gagal fokus. Bara segera meraih remote yang tergeletak di atas meja. Dia menyalakan televisi. "Jangan berita, aku ingin menonton film romantis." Kalau harus menontonnya agar tahu rasa mencintai itu seperti apa. Bara yang sedang santai, dia rasa tidak ada salahnya ikut menonton film. Dia duduk di samping Karin. "Terima kasih atas bunganya," ucap Karin dengan nada malu-malu. Oh iya," jawab Bara singkat. Dia bingung harus menambahkan perkataan apa lagi. Karin mulai fokus menonton film. Dia tertawa renyah saat melihat ada hal yang menurutnya sangat lucu di film itu. Tapi Bara malah fokus memperhatikan Karin. Dia tersenyum setiap kali melihat Karin tertawa sampai memukul-mukul lengannya. Tapi Bara sama sekali tidak keberatan. Dia malah menyukainya. Rumah yang biasanya sepi kini jadi terasa hangat karena kehadiran Karin di rumah ini. Saat ada scene ciuman di film itu, mereka sama-sama terdiam dan fokus melihatnya, memikirkan ciuman tadi siang di saat antara mereka. Bara menelan saliva dengan kasar melihatnya. Namun Karin menegang saat dia melihat ada adegan panas film itu. Dia tidak ingin Bara melihatnya, apalagi di sana memperlihatkan tubuh polos perempuan dan lelaki di atas ranjang. "Bara, cepat ganti channelnya," suruh Karin dengan panik. Bara tak menurutinya, malah ini scene favorit buat kaum Adam, sayang untuk dilewatkan. "Bara," bentak Karin. Dia menjadi salah tingkah, apalagi dia teringat dengan sesuatu yang sudah menodai matanya. "Shh," hanya kata itu yang keluar dari mulut Bara. Karin terpaksa menutup mata Bara agar tidak melihatnya, namun Bara malah berontak karena tak ingin melewati scene di film itu. "Cepat ganti channelnya." Karin terus berusaha menutup mata Bara lagi karena dia malu sendiri jika Bara melihat adegan itu walaupun sekedar di film. Apalagi di film itu terdengar suara jeritan dan desahan di film itu. "Kamu hanya arwah, kenapa salah tingkah begitu?" Aku." Bara memegang kedua tangan Karin yang berusaha untuk menutup matanya. Dia mencondongkan badannya sampai wajah mereka begitu dekat. Aku lupa, walaupun kau arwah, aku bisa menyentuhmu. Di sini ternyata yang berbahaya bukan arwah sepertimu, tapi aku." Bara menyeringai. Karin melepaskan tangannya dan refleks mencubit pinggang Bara. "Aduh." Bara meringis kesakitan memegang pinggangnya yang dicubit oleh Karin, padahal dia hanya bercanda. Karin memilih untuk pergi dari sana. Bara malah menarik tangannya. "Kamu mau kemana?" Karin kehilangan keseimbangan hingga dia terjatuh di pangkuan Bara. Dek, dia memang sangat tampan. Jika terus seperti ini, aku yang akan jatuh cinta padanya, bisik hati Karin. "Kau egois jika hanya ingin aku yang jatuh cinta padamu. Kalau aku jatuh cinta padamu, kau juga harus jatuh cinta padaku. Dengan begitu aku berharap hatimu tidak melupakan aku jika kau tersadar nanti," kata hati Bara.
Suara jantung berdetak begitu hebat, bahkan mengalahkan suara dan adegan panas di film itu, karena mereka malah fokus menatap satu sama lain, tidak mempedulikan film yang sedang ditonton oleh mereka. Menikahi gadis koma arwah cantik, episode 27, bukti CCTV. Karin kehilangan keseimbangan hingga dia terjatuh di pangkuan bara. Dia memang sangat tampan. Jika terus seperti ini, aku yang akan jatuh cinta padanya, bisik hati Karin. Kau egois jika hanya ingin aku yang jatuh cinta padamu. Kalau aku jatuh cinta padamu, kau juga harus jatuh cinta padaku. Dan begitu aku berharap hatimu tidak melupakan aku jika kau tersadar nanti, kata hati bara. Suara jantung berdetak begitu hebat, bahkan mengalahkan suara adegan panas di film itu, karena mereka malah fokus menatap satu sama lain, tidak mempedulikan film yang sedang ditonton oleh mereka. Bara dengan perlahan mendekatkan bibirnya ke bibir Karin yang ada di dalam pangkuannya. Ting tong. Namun sayangnya suara bel membuyarkan scene romantis yang seharusnya mereka lakukan. Mereka berdua terperanjat dengan suara bel itu. Karin segera berdiri. Ah, kau berat sekali, gerutu bara. Untuk menyembunyikan rasa gugupnya, dia segera berdiri dan melangkahkan kaki untuk membuka pintu. Siapa sih, ganggu aja, gerutu hati bara. Sementara Karin masih mematung apa yang dia lakukan tadi. Apa dia akan menciumku lagi? Karin menggelengkan kepala. Ah, tidak mungkin. Ceklek. Bara membuka pintu rumah. Rupanya Joe. Ada apa, Joe? Tanya Bara dengan nada kesal karena telah merusak momen yang saat itu dia begitu menggebu terhadap Karin. Joe memperlihatkan beberapa berkas. Bukankah ini yang Tuan harapkan? Tanya. Berkas itu berisi akta dan surat-surat penting tentang perusahaan. Mata Bara berbinar. Dia menjadi sumringah. Oh ya, udah cepat masuk. Bara menyuruh Joe masuk. Bara dan Joe membahas itu semua di ruang kerja. Setelah selesai menandatangani itu semua, Bara kini telah resmi menjadi pemilik satu-satunya Neo Group. Tapi besok jadikan Tuan menikah? Tanya Joe dengan nada serius. Tentu saja. Lalu bagaimana dengan Jessica? Apa dia sudah tahu? Dia tahu aku memiliki wanita spesial, tapi masalah pernikahan dia belum tahu. Apalagi pula pernikahan ini hanya ala kadarnya saja. Kamu tahu sendiri kan kondisi calon istriku bagaimana. Saya rasa alasan Tuan menikahi Karin bukan karena sekedar warisan, tebak Joe. Bara malah membahas ke hal yang lain. Apa ada informasi dari detektif Anan? Oh iya, Joe memperlihatkan rekaman CCTV yang dikirim oleh detektif Anan di laptopnya. Hari ini detektif Anan sudah berhasil menemukan beberapa rekaman CCTV di toko-toko yang ada di sana. Bara memperhatikan rekaman CCTV itu dengan seksama. Rekaman CCTV itu memang terlihat terlalu jauh, namun terlihat jelas ada sebuah motor sport berwarna biru sengaja menyenggol motor sport yang digunakan Karin dari belakang, sampai Karin kehilangan keseimbangan dan akhirnya malah tertabrak mobil yang sedang melintas karena saat itu dia melewati perempatan jalan. Bara sangat ngeri melihat rekaman kejadian di CCTV itu. Dia bisa melihat sendiri saat Karin terluka dengan banyak mengeluarkan darah di kepalanya di rekaman CCTV yang lainnya. Karena detektif Anan tidak hanya menemukan satu rekaman CCTV. Bajingan, Bara mengepalkan tangannya. Tangannya begitu gemetaran dengan nafas terengah-engah menahan amarah. Joe baru kali ini melihat Bara semarah itu. Sepertinya Bara memang sudah jatuh hati pada wanita itu, walaupun Joe tidak tahu sejak kapan Bara dekat dengan Karin, karena dia hampir tahu keseharian Bara bagaimana. Dan ini identitas si pengendara motor yang sengaja menyenggol Karin. Joe menambahkan informasinya. Bara segera melihat identitas David dengan menahan emosi. Sayangnya dia sudah pindah rumah. Detektif Anan sedang mencari keberadaannya. Iya, kita harus menemukan orangnya. Aku akan menghajarnya sampai puas. Bara sangat terlihat emosi sekali. Joe hanya mengangguk. Dia memberikan lagi satu lembar kertas pada Bara, sebuah identitas mengenai kakak tirinya Karin, dan informasi yang Tuan minta. Bara segera melihat identitas mengenai kakak tirinya Karin, termasuk fotonya. Jadi wanita itu bernama Elsa. Iya, apa ada hubungannya dia dengan kecelakaan Karin, tebak Joe. Aku rasa begitu. Joe mengerutkan dahinya. Tapi dari mana Tuan tahu dan apa ada buktinya? Itu masalahnya, tidak ada buktinya. Hanya si David ini yang bisa membuktikannya jika kita bisa menangkap dia nanti. Oke, sekian episode 26 dan 27. Kita lanjut di episode selanjutnya di next video ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.